Halo teman-teman pengajar dan pembelajar BIPA dimanapun Anda berada, pernah nggak sih merasa kayak, duh metode mengajar tuh banyak banget ya, sampai-sampai kita bingung mana sih yang paling pas buat kelas kita? Nah, tenang, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar bareng-bareng isi kotak peralatan seorang guru BIPA modern. Kita lihat isinya apa aja dan paling penting, gimana cara pakainya biar benar-benar efektif. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Pertanyaan yang kayaknya udah menghantui dunia pengajaran bahasa selama berpuluh-puluh tahun. Emangnya ada ya satu metode terbaik, satu resep ajaib gitu yang kalau kita pakai dijamin berhasil buat semua siswa dimanapun mereka berada? Ada nggak sih yang kayak gitu? Dan jawaban dari era modern ternyata singkat, padat, dan jelas. Nggak ada. Pencarian akan Holy Grail metode pengajaran itu sudah selesai. Tapi tunggu dulu, ini bukan kabar buruk loh. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pembebasan. Ini adalah momen di mana guru itu berhenti jadi sekedar operator mesin dan mulai jadi seniman. Nah, pergeseran inilah yang membawa kita ke sebuah era baru. Selamat datang di era pasca metode. Sebuah zaman di mana kita udah nggak lagi terkungkung sama dogma, oh harus pakai metode A, atau metode B itu salah. Nggak lagi. Justru sekarang, kita merayakan kecerdasan, intuisi, dan kreativitas kita sebagai pendidik. Jadi, inti dari era ini apa sih? Kalau kita lihat pemikiran para ahli, kayak Kumara Fadivelu misalnya, intinya adalah perubahan peran guru. Guru itu bukan lagi teknisi yang cuma ikutin buku panduan dari halaman 1 sampai akhir. Bukan. Guru adalah seorang profesional, seorang dokter kalau boleh dibilang, yang bisa mendiagnosis kebutuhan di kelasnya, lalu meresepkan pendekatan yang paling pas. Terus prakteknya gimana? Well, pertama, artinya kita sebagai guru punya kuasa buat milih materi yang paling relevan buat siswa kita. Nggak harus melulu dari buku teks kan? Kedua, artinya baik guru maupun siswa sama-sama punya kebebasan untuk mengarahkan proses belajar. Dan yang paling krusial, teori terbaik itu bukan yang ada di buku tebal, tapi teori yang kita bangun sendiri dari pengalaman nyata di kelas kita. Oke, kalau kita udah nggak punya satu peta metode yang pasti, terus gimana cara kita jalan biar nggak tersesat? Kita butuh kompas. Dan kompas untuk era modern ini namanya adalah sebuah filosofi yang keren banget, eklektisisme berprinsip. Nah, dengar kata eklektik, jangan langsung mikir ini artinya kita asal campur-campur teknik kayak bikin gado-gado ya. Bukan. Kata kuncinya di sini adalah berprinsip. Coba bayangin seorang chef profesional. Dia kan nggak asal cemplungin semua bumbu. Dia pilih bahan terbaik, dia tahu persis kenapa bahan ini cocok dengan bumbu itu. Ada alasannya, ada prinsipnya. Nah, itulah kita sebagai guru. Kutipan dari Wiedemann ini jadi pengingat yang penting banget. Intinya, kalau kita campur aduk metode tanpa prinsip yang kuat, tanpa alasan yang jelas di baliknya, ya hasilnya bisa jadi aneh. Pengajarannya jadi nggak efektif, bahkan bisa membingungkan siswa. Jadi, setiap alat yang kita ambil harus punya tujuan yang spesifik. Oke, teorinya cukup. Sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Yuk, kita buka kotak peralatan metodologis ini dan kita intip beberapa alat keren yang bisa dipakai sama guru BIPA. Tapi ingat ya, anggap ini kayak lihat-lihat menu di restoran, bukan resep saklek yang wajib diikuti. Alat pertama yang mau kita lihat namanya metode imersi. Idenya simple tapi wow, powerful banget, yaitu ciptakan sebuah gelembung bahasa Indonesia. Di dalam gelembung ini, hukumnya cuma satu. Semua komunikasi, apapun itu, harus pakai bahasa Indonesia. Tujuannya buat memaksa otak siswa kita untuk beradaptasi, persis kayak kita dulu waktu kecil belajar bahasa ibu. Terus ada yang nanya, loh kan kelas saya di luar negeri, gimana caranya? Gampang, kita gurunya bisa jadi sumber utama bahasanya. Kelas kita bisa kita deklarasikan sebagai zona wajib bahasa Indonesia. Puterin lagu-lagu Tulus, kasih lihat potongan film atau cuplikan berita. Kasih mereka tugas yang mustahil bisa selesai kalau nggak ngobrol pakai bahasa Indonesia. Kreativitas kuncinya. Oke, alat berikutnya, Diktogloss. Ini bukan dikte jadul zaman SD ya yang kita cuma nyatet kata per kata, bukan itu. Anggap aja ini kayak permainan detektif bahasa, super jenius. Jadi siswa dengerin sebuah teks singkat, terus mereka kerja bareng buat membangun kembali teks itu. Proses inilah yang memaksa mereka diskusi soal pilihan kata dan struktur kalimat. Disitulah pembelajarannya. Prosesnya simpel banget. Pertama, siswa dengerin dulu teksnya sekali, tanpa nulis cuma buat dapat gambaran besarnya. Kedua, mereka dengerin lagi, nah kali ini baru boleh catat kata-kata kunci.
Ketiga, ini nih bagian ajaibnya. Mereka kerja bareng dalam kelompok, gabungin catatan, terus susun ulang teksnya. Terakhir, baru deh versi mereka dibandingin sama teks yang asli. Disinilah biasanya muncul momen-momen, oh gitu. Sekarang kita lihat dua alat yang saling bersaudara nih. Dua-duanya sangat aktif, pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran berbasis proyek. Persamaannya, dua-duanya fokus ke learning by doing. Siswa pakai bahasa untuk melakukan sesuatu, bukan cuma belajar tentang bahasa. Bedanya di mana? Cuma di skala. Anggap aja yang satu itu lari sprint, yang satu lagi lari maraton. Coba kita lihat bedanya. Pembelajaran berbasis tugas atau TBLT itu kayak misi singkat. Contohnya, oke kelas, dalam 30 menit, coba rencanakan liburan ke Bali pakai bahasa Indonesia. Selesai. Kalau pembelajaran berbasis proyek atau PBL, skalanya lebih epik. Contohnya, oke, proyek akhir semester ini, kita akan bikin vlog tur kuliner pasar tradisional. Nah, di sini kan bahasa dipakai di semua tahap, dari riset, nulis skrip, sampai presentasi. Alat kita selanjutnya, ini cocok banget buat para pembelajar visual, mind mapping atau peta pikiran. Ini pada dasarnya adalah cara kita menuangkan isi otak kita ke atas kertas. Kenapa ini keren? Karena teknik ini meniru cara kerja otak kita yang sebenarnya, yaitu bercabang ke sana kemari dan saling nyambung. Ini cara yang ampuh banget buat brainstorming dan melihat gambaran besarnya. Di kelas BIPA, wah penggunaannya bisa macam-macam banget. Misalnya, mau belajar kosakata, tulis aja kuliner Indonesia di tengah, terus suruh siswa bikin cabang. Atau sebelum nulis esai, petakan dulu idenya biar lebih terstruktur. Bahkan buat review satu unit pelajaran juga bisa. Semua konsepnya dihubung-hubungin dalam satu peta. Dijamin lebih nempel di kepala. Oke, jadi setelah kita bongkar beberapa alat canggih ini, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting. Kesimpulannya adalah tentang peran kita sebagai guru. Ternyata peran kita itu bukan lagi sekedar pengajar, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kreatif. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan utama dari era pasca metode adalah untuk memberdayakan kita, para guru, untuk menjadi seorang arsitek. Ya, arsitek pembelajaran. Seorang perancang yang bisa membangun sebuah bangunan pengalaman belajar yang bukan cuma kokoh, tapi juga fungsional dan indah untuk siswa kita. Jadi, kalau mau ditarik benang merahnya, inilah inti dari semua pembahasan kita. Mengajar di era modern itu bukan lagi soal jadi koki yang ngikutin satu resep saklek. Tapi ini tentang jadi arsitek yang paham prinsip, punya kotak peralatan yang beragam, dan punya kebijaksanaan profesional untuk merancang bangunan pembelajaran yang unik untuk setiap kelas yang kita ajar. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sekarang kita tahu kita ini bukan mandor proyek yang cuma ngikutin perintah. Kita ini arsiteknya. Kita punya semua material dan teknik di tangan kita. Pertanyaannya sederhana, dengan semua ini, mahakarya pembelajaran seperti apa yang akan Anda rancang untuk siswa-siswa Anda?